Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunazila Nurasana dari kelas 6 APM dengan NIM 061940512515. Di sini saya akan memaparkan tentang penata usahaan pengelolaan keuangan desa. Pertama-tama, penata usahaan keuangan desa itu diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, yang pertama itu ada penata usahaan dilakukan oleh bendahara desa. Kedua, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib. Yang ketiga itu bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban. Selain itu, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepala desa dan paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban itu ada kepala seksi yaitu selaku pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Nah, selain itu ada juga penata usahaan penerimaan dan pengeluaran itu menggunakan yang pertama ada buku kas umum, yaitu berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas atau uang tunai. Yang kedua itu buku kas pembantu pajak, yaitu berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak. Ada juga buku bank. Buku bank ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan bank seperti penarikan, penyetoran, dan lain sebagainya. Selain berupa buku kas umum, buku kas pembantu, juga buku bank, bukti transaksi juga merupakan bagian dari penata usahaan dalam pengelolaan keuangan. Nah, selain itu ada ketentuan pokok penata usahaan. Pengelolaan keuangan desa itu khususnya bendahara wajib memahami beberapa hal yang terjadi yang menjadi ketentuan pokok dalam penata usahaan agar kegiatan penata usahaan berlangsung secara benar dan tertib. Terus ada rekening desa. Nah, rekening desa ini dibuka oleh pemerintahan desa di bank pemerintahan atau bank pemerintah daerah atas nama pemerintahan desa. Setelah itu kita akan membahas yang namanya penerimaan desa. Nah, penerimaan desa ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu disetorkan oleh bendahara desa, yang kedua disetor langsung oleh pemerintah supra desa atau pihak ketiga kepada bank yang sudah ditunjuk, dan yang ketiga itu dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada bendahara desa atau disetor langsung ke bank. Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke desa, ke kas desa paling lambat itu 7 hari kerja, dibuktikan dengan surat tanda setoran. Nah, ada juga yang namanya pungutan desa. Pungutan desa ini dapat dibuktikan dengan yang pertama itu karcis pungutan yang disahkan oleh kepala desa, kedua surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga, dan yang ketiga itu bukti pembayaran lainnya yang sah. Nah, ada juga pengeluaran desa, yaitu dapat dibuktikan dengan adanya dokumen penata usahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APB desa atau peraturan desa tentang perubahan APB desa. Nah, selain itu ada pengeluaran ini dilakukan melalui pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. Setelah itu kita akan membahas yang namanya prosedur penata usahaan penerimaan, yaitu ada prosedur penerimaan melalui bendahara desa. Penyetoran langsung melalui bendahara desa oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tata cara, antara lain yaitu pertama pihak ketiga atau penyetor mengisi surat tanda setoran atau STS atau tanda bukti lain. Yang kedua, bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya. Yang ketiga, bendahara desa mencatat semua penerimaan, dan bendahara desa juga menyetor penerimaan ke rekening kas desa. Kedua, ada prosedur penerimaan melalui bank. Nah, prosedur ini yaitu penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tata cara, antara lain yaitu pertama, bank itu yang ditunjuk oleh pemerintahan desa dalam rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa. Kedua, pihak ketiga atau penyetor mengisi yang namanya TTS, STS atau tanda bukti lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga itu ada dokumen yang digunakan oleh bank melalui meliputi STS atau slip setoran dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang penata usahaan pengelolaan keuangan desa. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan, dapat kita pahami tentang materi ini. Sampai jumpa.